Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini kita masuk ke pertemuan 11 di mata kuliah Personal Development. Sesuai informasi dari akademik bahwa minggu ini kita masuk pertemuan 11 sekaligus pertemuan 12. Jadi untuk pertemuan 11 dan 12 itu dijadikan di waktu yang sama, di minggu yang sama, minggu ini. Jadi mungkin nanti di akhir ada tugas ya yang dikerjakan per kelompok. Nah, untuk materi hari ini kita akan membahas tentang komunikasi dalam dunia kerja. Nah, sebelumnya saya akan cek dulu kehadiran. Ini mungkin baru sekitar 11 orang ya yang bergabung. Kita sambil menunggu yang lain. Oke, Alia. Hadir, Bu. Denny. Hadir, Bu. Detristi. Ada, Bu. Ita. Lutfah. M. Ihsan. Hadir, Bu, hadir. M. Julfi. Hadir, Bu. Naufal. Hadir, Bu. Norman. Silvania. Hadir, Bu. Hadir. Arni. Hadir, Bu. Baru segitu ya yang lainnya. Mungkin yang lainnya ini kali ya, tahun baruan kali. Iya, Bu, tahun baruan. Iya, kayaknya, Bu. Iya ya. Nyiapin ya. Malam tahun baruan ya. Ini kalian ikut perkuliahan nggak kemana-mana emang ya? Enggak, Semangat. Bu, di rumah aja. Semangat belajar gitu, semangat Ya. kuliah. Semangat akhir tahun, Bu. Semangat akhir tahun. Ya ini benar, ini udah jam 18.35 tapi ini baru 13 orang mungkin atau 14 orang ini yang baru bergabung. Oke, kita sambil nunggu mungkin kita jalan aja lah ya materi hari ini. Dan saya juga paham mungkin ya, apalagi mungkin kalian kan masih muda-muda ya. Di sini ada yang udah berumah tangga atau punya anak nggak sih di kelas ini? Kalian semester berapa? Semester akhir kan ya? Iya, Bu, semester 7, Bu. Semester 7. Berarti ada yang udah nikah, ada yang pada seru-seruan gitu ya, tahun baruan. Mungkin beberapa teman ya ada yang lagi di jalan atau yang di mana mungkin ya. Kita sambil jalan aja, sambil nunggu teman-teman yang lain bergabung. Materi kita juga sekarang nggak terlalu rumit ya, lebih ke komunikasi di dalam dunia kerja. Dan nanti lebih ke metode dalam menghadapi wawancara kerja. Nah, kebetulan karena saya ngajar juga kelas karyawan ya, saya yakin mungkin beberapa persen sudah mengalami yang namanya wawancara kerja. Jadi mungkin nanti ketika saya bahas tentang wawancara kerja, bagaimana cara wawancara kerja, karena yang saya ajar ini adalah mahasiswa-mahasiswa yang rata-rata sudah bekerja ya, ya mungkin nggak akan terlalu kesulitan gitu. Bagaimana nanti kalian memahami tentang bagaimana kita menghadapi wawancara kerja gitu. Kecuali mungkin untuk adik-adik kelas kalian atau mungkin kelas-kelas reguler yang nggak pernah kerja sebelumnya, pasti akan ada sedikit mungkin kesulitan atau tidak terbayang ya bagaimana sih menghadapi wawancara kerja. Karena saya pernah ngalamin juga waktu saya pertama kali lulus kuliah, saya kan nggak pernah kerja ya, dari SMA langsung kuliah.
Terus dari kuliah, lulus kuliah, baru tuh ngerasain gimana caranya ngelamar pekerjaan, terus setelah melamar pekerjaan, kalau ada panggilan berarti kan ikut wawancara kerja. Nah, mungkin zaman saya dulu itu tidak dibekali mahasiswa itu dengan cara bagaimana membuat lamaran yang baik, bagaimana berkomunikasi ketika menghadapi wawancara kerja. Jadi mungkin banyaknya shock gitu ya, banyaknya gelagapan, nggak bisa jawab, panik, terus juga nggak bisa diem duduknya. Jadi kelihatan lah kita itu nggak profesional gitu, karena kelihatan banget baru lulus. Nah, sampai ya gitu, saya pernah ditanya di HRD itu tenang gitu, nggak akan diapa-apain, karena kita panik, takut, terus mau ngapain, mau jawab apa gitu, terus pas ditanya juga kita blank. Nah gitu ya, jadi saat ini, dan alhamdulillahnya kalian banyak yang sudah bekerja, mungkin tidak akan terlalu kesulitan ya saya menjelaskan. Jadi nanti kalian kalau mau ngelamar kerja lagi atau pindah kerja, mungkin nanti tinggal diimplementasikan aja. Oke, ini udah banyak lumayan yang bergabung. Tapi yang bergabung ini nggak tahun baruan kayaknya ya, yang pada di rumah aja. Oke, kita lanjut aja ya ke materi. Oke, ini tentang komunikasi dalam dunia kerja. Ini tujuan perkuliahan kita. Bagaimana menerapkan etika berkomunikasi di dalam dunia kerja. Terus juga menjelaskan peran komunikasi dalam menunjang performa di dalam dunia kerja dan melakukan tes seleksi masuk kerja dengan metode wawancara kerja. Ya. Nah, di sini kita mulai aja dari etika komunikasi dalam dunia kerja. Jadi mungkin kalian, apalagi di sini banyak yang sudah bekerja, bagaimana sih etika kita berkomunikasi dengan teman-teman kita di lingkungan kerja ya, dengan atasan kita atau dengan klien gitu. Nah, bagaimana sih di dalam dunia kerja kita harus berkomunikasi? Nah, yang pertama adalah kalian harus bisa menghargai lawan bicara. Jadi, kalau lawan bicara kita sedang menyampaikan informasi atau dia sedang berbicara, hendaknya kalian itu membiarkan orang tersebut menyelesaikan pembicaraannya. Jadi, agar seluruh informasi yang disampaikan oleh orang itu tuntas dulu gitu. Ya, jadi ini yang pertama. Ya, yang pertama adalah kalian harus bisa menghargai lawan bicara kita ya. Ini yang baru bergabung siapa ya tadi, Muhammad Fajar ya. Muhammad Fajar. Hadir, Bu. Ya. Terus Mutiara. Terus barusan siapa, Hasni gitu. Mutiara hadir, Bu. Oh ya, siapa? Mutiara ya? Iya, Bu, Mutiara. Oh, Mutiara Hash. Iya, tapi tadi ada lagi deh. Azka, Bu. Firman, Bu. Firman. Muhammad Diki, Bu. Jadi, bentar ya, ini banyak baru bergabung, bentar. Oke, yang sudah masuk ke absensi saya ya. Ada Ahmad, Al-Fajri, Alia, Arni, Azka, Bayu belum, Denny, terus Detristi, Firman, Fitri, Fitriani, Gita, Lutfah, M. Ihsan, Mary, Mila, Diki, Mutiara, Nani, terus Norman, terus Oktaviana, Siti Mariam, Silvania, Julpi, Fajar, sama barusan teh RD Triawan. Ada yang lewat nggak? Udah ya? Oke. Oh, yang ngerasa nggak kepanggil, boleh tulis di kolom Bu, besar. Ahmad udah di absen. Siapa? Ahmad, Bu. Ahmad udah.
Oh iya Bu. Bu ini lagi di jalan, sayanya Bu lagi di jalan pulang. Oh gitu, ya. Ya. Ini masih banyak yang baru gabung ya, bentar. Biar kita nggak ulang-ulang lagi. Ini Reza. Oke, kita lanjutkan. Jadi yang pertama adalah bagaimana etika komunikasi dalam dunia kerja. Yang pertama adalah menghargai lawan bicara. Siapapun lawan bicara kita, mau atasan kita, mau bawahan kita, mau mungkin teman kerja kita yang istilahnya sama gitu level jabatannya juga, kita harus tetap menghargai lawan bicara kita. Nah, bagaimana cara menghargainya? Kita ketika orang tersebut berbicara, kita harus membiarkan mereka bercerita sampai dengan selesai. Jadi seluruh informasi harus bisa kita dengarkan gitu. Kita harus bisa dengarkan secara sesama biar kita mengerti apa yang dimaksud oleh rekan kerja kita ya, atau lawan atau partner komunikasi kita. Nah, lalu ketika bagaimana kita menyampaikan pesan agar kita bisa menyampaikan pesan dengan baik, yang pertama adalah kita wajib tenang dalam menyampaikan pesan. Jadi kita itu menyampaikan informasi, menyampaikan pesan kepada lawan bicara harus serileks mungkin, ya, jangan terburu-buru. Jadi apa yang mau kita sampaikan juga bisa tersampaikan dengan baik kepada lawan bicara kita. Silakan bergabung Adityawan sama siapa ya, Cindy. Yang kedua, bagaimana etika dalam berkomunikasi di dalam dunia pekerjaan. Yang kedua adalah jangan memotong pembicaraan. Jadi kadang ini tuh hal sepele ya, kita nggak sadar karena mungkin kita terlalu semangat gitu. Kita mau terlalu semangat ngobrol sama teman, ya teman kerja kita, atau mungkin sedang diskusi seru, kadang kita tanpa sadar memotong pembicaraan. Nah, etikanya ketika kita berkomunikasi di dalam dunia kerja adalah kita tidak boleh memotong pembicaraan, ya. Karena ketika kita memotong pembicaraan itu sebenarnya masuknya tidak sopan, ya. Jadi etika yang kedua adalah jangan memotong pembicaraan ketika kalian sedang berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di lingkungan kerja kalian, baik itu dengan atasan, baik dengan bawahan, atau mungkin dengan sesama teman kerja kalian. Gitu. Lalu yang ketiga, tatap mata lawan bicara kalian, gitu ya. Jadi mungkin sebelumnya banyak yang nggak berani ya menatap mata orang atau lawan bicara kita. Alasannya sih banyak. Ada orang nggak mau menatap itu karena malu gitu, nggak percaya diri. Ada yang merasa kalau kita menatap itu tidak sopan gitu ya. Apalagi mungkin agak sedikit bertentangan ya kalau di agama Islam gitu, apalagi laki-laki ya. Ketika kita menatap itu kan kalau di Islam mungkin kurang baik gitu. Nah, itu sebenarnya ada saja sih pertentangan seperti itu ya di agama kita terutama. Nah, tetapi mungkin kalau dari etikanya sendiri memang kalau kita berbicara di dunia kerja itu ya kita harus menatapnya gitu ya. Tapi kalau kamu memiliki keyakinan, apalagi mungkin laki-laki tidak berani menatap mata perempuan, ya wajah perempuan ya. Kalau keyakinan kamu ya itu tidak perlu dipaksakan. Hanya secara etika di dalam dunia pekerjaan hendaknya kita menatap mata lawan bicara kita gitu ya. Karena sebenarnya secara ilmu psikologinya bahwa ketika kita menatap mata lawan bicara kita itu adalah sebagai bentuk penghargaan bahwa kita menyimak ya, kita menyimak, kita memperhatikan ya, dan itu etika yang sangat bagus yang harus dilakukan gitu. Artinya kita menghargai lawan bicara kita. Tetapi kalau bertentangan dengan keyakinan kalian sih, kalau menurut saya ya tidak perlu gitu ya. Kalau kalian menganggap bahwa itu bertentangan dengan kepercayaan kalian gitu ya. Ya kalau dengan sesama laki-laki ya kalian berarti tatap matanya gitu ya lawan bicaranya.
Lalu yang keempat, gunakan bahasa yang sopan. Nah, ini adalah etika komunikasi di dalam dunia kerja. Kita harus menggunakan bahasa yang sopan dan nyaman didengar oleh lawan bicara kita. Gunakan bahasa yang baik. Walaupun mungkin kadang ya kalau di lingkungan pekerjaan tertentu mungkin ada yang semi formal gitu ya ngobrolnya. Mereka biasa aja kayak bahasa-bahasa yang kurang formal atau nggak sopan kadang ada dilakukan di dalam pekerjaan. Tetapi hendaknya kalau kita berbicara dengan atasan gitu ya, apalagi dengan klien ya kita gunakan bahasa-bahasa formal, bahasa-bahasa yang sopan. Silakan kalian tuliskan contoh ya komunikasi yang menurut kalian bahwa komunikasi ini bisa menunjang performa kalian dalam bekerja. Silakan berikan contoh komunikasi yang bisa menunjang performa kalian dalam bekerja. Silakan tuliskan di kolom pesan ya. Silakan tuliskan di kolom pesan contoh komunikasi yang menunjang performa dalam pekerjaan. Di 5 menit cukup ya. Saya kasih waktu 5 menit untuk menuliskan contoh di kolom pesan. Oke, Ihsan, komunikasi verbal yang seperti apa? Ihsan, contohnya boleh open mic? Boleh langsung contoh kasus juga ya. Nah, ini banyak yang udah kasus ya. Memberi saran saat pada sesi tanya jawab. Oke. Betul ya. Jadi ini juga kita memberikan saran-saran, masukan dalam rapat itu akan menunjang performa kalian dalam bekerja. Orang-orang yang sering memberikan pendapat-pendapat, saran, ide-ide ini akan menunjang performa beliau di dalam pekerjaan. Ya. Terus yang firman komunikasi dengan leader dan atasan one to one mengenai isu atau performa. Oke, bisa ya. Jadi kita ngobrol 4 mata dengan leader. Rapat kerja dan negosiasi. Ya betul ya Ihsan. Di dalam rapat kerja atau negosiasi, kalau kita memiliki etika komunikasi yang bagus dan cara komunikasi yang bagus, apalagi untuk negosiasi ya. Ini banyak sekali orang negosiasinya goal dan kemampuan komunikasi yang baik dalam performa pekerjaannya. Brainstorming sebelum bekerja, oke. Diki, contohnya kayak gimana brainstorming yang dilakukan oleh siapa misalnya? Oke, Mutiara. Oke, mungkin maksudnya Diki itu ketika sebelum bekerja biasanya ada ya entah leader, manajer, atau siapa yang memang melakukan brainstorming gitu ya maksudnya Diki ya? Oke. Iya, Bu. Oke. Kenapa nggak mau open mic? Oke, kita lanjutkan. Bertanya apa yang tidak diketahui ya. Jadi ini juga kemampuan yang harus dimiliki ya. Kita bisa bertanya dengan orang-orang yang mungkin lebih dulu ya, lebih senior sehingga kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu baru gitu ya. Diskusi dalam rapat, mengutarakan apa yang dipikirkan dengan sopan santun ya, berarti kita menyampaikan pendapat. Komunikasi dengan sesama pekerja, mengajukan ide, saran, dituangkan, oke, betul. Rapat harian, oke. Oke, terima kasih yang sudah menjawab. Ada Diki, Silva, Aska, Adit, Mutiara,
Ihsan, Firman, Mary, Nurman, Marisa, Fajar. Maaf, apa ini Fajar? Oke, kita lanjutkan. Itu tadi contoh-contoh bahwa komunikasi ini bisa menunjang performa kalian dalam bekerja. Ya, terutama apabila pekerjaan kalian berhubungan dengan orang-orang banyak, ya, dengan orang-orang yang berbeda-beda. Nah, tentu kemampuan komunikasi ini akan menunjang dalam performa kamu untuk bekerja. Ketika kamu memiliki kemampuan komunikasi yang baik, kamu juga bisa mendapatkan ilmu-ilmu baru, ya, pengetahuan-pengetahuan baru, sehingga performa kamu akan meningkat di dalam pekerjaan. Oke, nah bagaimana dengan tes wawancara kerja? Mungkin di sini ada yang pernah tes wawancara kerja, coba raise hand yang pernah ngalamin wawancara kerja. Raise hand silakan. Mutiara, Silva, Firman, yang lainnya pernah? Nur Aini pernah juga wawancara kerja? Yang lain? Oke, biar saya tahu ada berapa orang yang pernah wawancara kerja. Biar saya juga tahu berapa orang yang nggak pernah wawancara kerja. Ya. Silakan raise hand yang sudah pernah mengalami atau ya dalam hidupnya pernah mengikuti wawancara kerja. Ini ada Firman, ada Nur Aini, Adityawan, Al-Fajri, Silva Aska, Erdetriawan, Diki. Oke. Silakan di raise hand ya. Lutfah belum ya. Oke, kita tahu nih ada satu yang belum. Lutfah, Cindy juga belum, Sin? Cindy kerja nggak, Sin, sekarang? Belum, Bu. Kerja, Bu. Oh, kerja, tapi nggak pernah wawancara kerja langsung gitu? Enggak. Iya, waktu itu mungkin lagi butuh banget. Jadi waktu masukin CV langsung tes aja. Seminggu kemudian langsung kerja, enggak wawancara. Oh, nggak wawancara, oke. Kalau Lutfah, gimana Lutfah? Lutfah kerja? Detristri belum, itu belum. Detristri sekarang kerja nggak? Enggak, Bu. Ada di rumah. Oh iya, berarti dari reguler ya dulunya ya? Betul, Bu. Angkatan 19 reguler pagi. Oh iya, berarti Detristri sama Lutfah ya? Oh iya, 19. Lutfah juga 1955. Oke, berarti ya dari reguler ya. Oke, siapa lagi nih yang belum? Gita juga sama ya? Gita. Oke. Oke, ternyata ada beberapa yang belum. Omila juga. Ya, karena mungkin di mata kuliah ini kan ini ngambil ke atas ya. Banyak yang kuliah reguler, sebelum bekerja, dan akhirnya sekarang, nah, berarti ini cukup menarik ya. Di kelas kita banyak yang sudah mengalami wawancara kerja dan juga ada beberapa yang belum mengalami wawancara kerja. Nah, ini sangat menarik. Nah, kita walaupun yang sudah mengalami wawancara kerja ya kita review lagi ya. Nah, mungkin bisa jadi, oh dulu berarti saya harusnya kayak gini gitu ya. Oh dulu berarti saya salah nih, harusnya kayak gini. Nah, jadi kita sambil mereview lah ya kalau kalian memang pernah wawancara kerja. Nah, bagi yang belum wawancara kerja, mudah-mudahan ini jadi ilmu buat kalian. Nanti kita akan coba praktekkan ya bagaimana wawancara kerja, bagaimana kalian kemampuan menjawab pertanyaan-pertanyaan di dalam wawancara kerja gitu ya. Nah, untuk tes wawancara kerja sendiri merupakan metode yang penting dalam proses rekrutmen atau calon karyawan. Jadi, ketika kalian melamar pekerjaan nih, misalnya kayak Lutfah, terus Detristi gitu ya, melamar pekerjaan kan itu nanti akan ada seleksi-seleksi. Nah, salah satu seleksinya adalah wawancara kerja. Memang bukan hanya wawancara kerja, ada juga berupa seleksi tertulis ya gitu, ada psikotes misalnya, terus ada beberapa tes tulis gitu.
Nah, ada juga yang setelah itu biasanya dipanggil dengan HRD dan dilakukan wawancara kerja. Nah, ini penting di dalam proses rekrutmen ya. Jadi ketika wawancara kerja, kalian sebagai pelamar di sini memiliki kesempatan untuk lebih mengenal institusi. Jadi di situ adalah kesempatan kalian. Jadi bukan berarti ketika kalian wawancara kerja, kalian yang posisinya hanya menerima pertanyaan-pertanyaan, tetapi di situ juga lah kesempatan kita untuk mengenal institusi perusahaan yang kita lamar. Apakah perusahaan ini skalanya seperti apa, perkembangannya ke depannya seperti apa, jenjang karirnya seperti apa. Jadi itu sebenarnya keuntungan sendiri juga buat kita yang melamar pekerjaan gitu. Jadi kita ketika wawancara kerja itu kesempatan kalian untuk mengenal tempat pekerjaan kalian. Nah, lalu di sini juga perusahaan yang mewawancara kalian ini mengenal potensi kalian ya atau kompetensi-kompetensi yang kalian miliki dengan lebih detail kan sampai ke soft skill bagaimana orang misalnya ketika kalian ditanya bagaimana menjawab gitu ya, bagaimana bahasa tubuh kalian, bagaimana sopan santun kalian. Nah, disitulah penilaian di saat wawancara. Jadi wawancara itu tidak hanya sekedar menilai hard skill atau kompetensi. Di situ juga dilihat bagaimana soft skill kamu, ya, kemampuan kamu menjawab pertanyaan, kemampuan kamu di dalam istilahnya bagaimana kamu tenang atau tidak gitu ya, bagaimana apakah kamu orang yang menyenangkan, bagaimana kamu bisa bekerja dengan tim atau tidak, seperti itu. Jadi di tes wawancara ini ya keuntungannya bagi dua belah pihak, dari kita yang melamar pekerjaan dan juga perusahaan yang sedang mewawancara kita gitu. Oke. Kalau ada pertanyaan, misalnya ketika saya menjelaskan, takutnya kalian lupa mau nanya, kalian bisa langsung ketik ya di halaman chat atau di pengiriman pesan. Kamu bisa langsung nanya ketika tiba-tiba mungkin terbersit pertanyaan di dalam pikiran kamu, gitu ya. Boleh langsung diketik, jadi nanti akan saya baca. Kan, jadi untuk tes wawancara kerja ini keuntungannya bukan hanya untuk wawancara, tapi bagi kita yang akan diwawancara ya. Oke, ini tujuan wawancara kerja. Ya, ini tujuan wawancara kerja yang bagi perusahaan. Nah, di sini bagi perusahaan ini adalah cara untuk menemukan dan menentukan kecocokan antara karakteristik pelamar dengan persyaratan jabatan. Jadi di sini si perusahaan ini dengan cara adanya wawancara dia bisa menemukan dan menentukan kecocokan antara misalnya karakter yang dimiliki oleh pelamar dengan persyaratan yang ada di jabatan yang akan diisi oleh pelamar tersebut. Ya. Lalu yang kedua untuk mengetahui kepribadian. Bagaimana sih kepribadian walaupun memang itu kan secara singkat ya, tidak bisa kita mengetahui kepribadian 100% gitu ya. Tapi di situ adalah untuk seorang pemuka lowongan pekerjaan atau perusahaan untuk mengetahui kepribadian di waktu yang singkat gitu ya. Oh, gimana sih ini orang ini pribadinya seperti apa gitu ya. Lalu untuk mencari informasi yang relevan yang dituntut dalam persahabatan bahwa oh benar nggak nih, oh kamu punya kompetensi ini, kamu punya keahlian apa, jadi dia mengkonfirmasi juga gitu ya. Lalu mendapatkan informasi-informasi tambahan yang diperlukan bagi jabatan yang ada di perusahaan gitu. Lalu membantu perusahaan mengidentifikasi pelamar yang layak untuk diberikan penawaran kerja. Nah, itu tujuan adanya wawancara bagi perusahaan. Jadi, dan ini juga ada tujuan wawancara bagi kita yang
Jadi jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan wawancara kerja, gitu ya. Jadi ketika wawancara kerja itu maksimalkan, karena disitulah kesempatan kamu untuk menampilkan bagaimana pengetahuan kamu, keterampilan kamu, pengalaman, strategi, sikap, ya cara mengatasi masalah. Nah gitu, kalau kamu bisa menyampaikan dengan baik ya, insya Allah kemungkinan kamu diterima kerja juga menjadi lebih besar, gitu ya. Oke, sebentar ya, ada gangguan dulu sebentar. Oke, maaf ya, ada gangguan sebentar. Nah, ini hal-hal yang perlu dipersiapkan ya. Jadi mungkin walaupun kalian yang udah pernah wawancara kerja, saya udah bukan sekali, udah 10 kali nih, saya udah sering saya wawancara kerja tapi saya gagal. Nah, kita lihat bahwa kamu udah mempersiapkannya dengan baik belum gitu ketika wawancara kerja. Nah, ini hal-hal yang kamu harus persiapkan ketika akan wawancara kerja. Yang pertama, kalian harus mencari tahu pertanyaan yang sering muncul. Coba ada yang tahu nggak kira-kira pertanyaan apa sih yang sering muncul? Silakan tulis di kolom pesan. Coba tuliskan kira-kira pertanyaan apa yang sering muncul ketika wawancara. Silakan dituliskan. Jadi kalian harus cari tahu pertanyaan yang sering muncul dalam proses wawancara yang sering ditanyakan. Oke, Reza, apa kelebihan dan kekurangan Anda? Oh ya, terus Aska, keahlian. Oke, ceritakan diri Anda. Oke, Mary. Yang lainnya? Oke, sebutkan kelebihan dan kekurangan Anda. Apakah Anda bisa bekerja di bawah tekanan? Oke. Mengapa keluar dari perusahaan yang lama? Coba ceritakan diri Anda, apa yang kamu lihat di 5 tahun ke depan. Kekurangan dan kelebihan. Mengapa melamar di perusahaan ini? Ya. Apa yang Anda tahu tentang perusahaan? Kenapa tertarik dengan perusahaan kami? Apa pengalaman Anda? Oke. Ya. Itu yang disampaikan oleh teman-teman kalian. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul. Kalau kalian sudah berpikir bahwa ini pertanyaan yang sering muncul, nah tulis kira-kira kamu mau jawab apa? Di konsep dulu jawabannya. Nah, lalu salary berapa? Kamu pasti ditanya mau gaji berapa. Nah, jangan sampai kamu jawab, gimana perusahaan aja deh Pak, saya pasrah. Atau nggak Pak, saya ikut UMR aja deh, gitu. Nah, bagaimana kita cara nego gajinya, gitu, biar kamu lebih dihargai oleh perusahaan. Dan ketika kamu ditawar dengan gaji rendah, kamu harus jawabnya kayak gimana, gitu ya. Nah, berapa Anda yang diingin? Bener kan? Berapa gaji yang Anda inginkan? Kamu mau jawab apa? Gitu. Apa yang Anda berikan ketika Anda diterima perusahaan ini? Berarti kontribusinya apa buat perusahaan? Kamu bisa ngapain? Nah, gitu ya. Jawab salary dengan angka. Jadi katakan, oke. Ya, ini adalah apa yang disampaikan oleh teman-teman kalian adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul. Nah, dari pertanyaan itu kita harus nyiapin jawabannya. Jangan sampai gini, kamu tahu nih kira-kira akan ada pertanyaan apa saja. Udah tahu nih bakal ditanya gaji. Kamu nggak nyiapin jawabannya gitu. Terus kamu juga nggak nyiapin kalau misalnya si perusahaan nawar gaji kamu rendah tuh kamu jawabnya kayak gimana? Apa bilang ya udah Pak saya nggak mau gaji segitu, ya udah saya mending jangan kerja aja di sini. Apa kayak gitu jawabannya atau dengan jawaban kayak gimana? Yang artinya kita menolak tetapi dengan halus agar dia itu mau menaik harga atau gaji kita gitu. Jadi dia tuh merasa ditolak gitu. Nah, itu seperti apa? Gitu ya. Jadi kalian dari pertanyaan-pertanyaan jawabnya jujur jangan ngadi-ngadi tuh. Jawabnya jujur jangan ngadi-ngadi katanya. Jadi jangan bahwa kadang kita tuh karena ingin diterima gitu ya jawabannya ya gitu. Berapa salary yang kamu inginkan ya UMR aja Pak sedikit. Dikasih gaji kecil nanti ngomel lagi ya gitu ya, jangan sampai seperti itu gitu. Jadi hargainlah kemampuan kamu gitu ya. Lalu
Jadi dari daftar pertanyaan tadi, nah siapkan alternatif jawaban ya dari pertanyaan muncul. Yang bisa jadi sih mungkin ngeli ke satu kayaknya pertanyaannya ini, kedua ini, ketiga sampai 20 pertanyaan. Bikinlah alternatif jawabannya. Bisa jadi mungkin nggak 20-20-nya muncul. Mungkin ada juga pertanyaan yang nggak ada di 20 tersebut. Tapi setidaknya kita sudah mempersiapkan gitu atau kemungkinan-kemungkinan yang terjadi gitu ya. 3, kalian harus siap dan yakin dengan segala kemungkinan. Ya, jadi kalian semua kemungkinan pertanyaan muncul kamu harus yakin jawabannya apa, ya. Harus percaya diri. Nah, lalu yang kelima adalah kamu harus memiliki penampilan yang menarik. Ya, jadi gini, jangan sampai salah arti. Kalau saya bilang berpenampilan yang menarik dan meyakinkan itu bukan ganteng, bukan cantik loh. Orang ganteng tuh banyak, orang cantik tuh banyak, tapi kan cantik, percaya diri, penampilan menarik kan jarang. Gitu ya. Yang bagus itu bukan artinya harus ganteng, harus cantik, tapi kita berpenampilan menarik. Kalau misalnya perusahaan ini formal nih, berarti kita berpakaian yang rapi lah gitu. Yang rapi, yang bersih, ya, pakai satu gitu. Dari situ aja orang langsung menilai dari kamu datang, apa kamu mengetuk pintu gitu ya, terus dia langsung lihat look kita seperti rapi atau enggak. Mungkin bajunya nggak disetrika atau bajunya kena tumpahan kopi dan lain-lainnya. Jadi kerapian itu penting ya, penampilan itu penting. Ya, bicara penampilan bukan berarti harus cantik dan ganteng ya, tetapi kamu harus bersih, rapih gitu ya, berpakaian yang sesuai dan kamu harus menjawab itu dengan suara yang jelas, jangan kelamar-klemer gitu ya. Jadi kalau misalnya oke, silakan perkenalkan diri Anda. Oke, selamat pagi, perkenalkan nama saya gitu. Misalnya, oke, selamat pagi, perkenalkan nama saya Ivansyah, saya lulusan ini gitu. Juru saya ini. Jadi suara itu harus jelas. Jangan sampai si HRD-nya apa tadi kamu bilang, kamu ngomong apa nggak kedengeran. Nah, itu kan berarti udah jadi minus ya. Ya, jadi itu adalah hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh kalian ya. Jadi cari tahu pertanyaan yang mungkin muncul dari pertanyaan itu, kira-kira kamu nyiapin jawabannya apa, ditulis aja dulu, di konsep dulu, jangan kira-kira saya mau jawab kayak gini, tapi latihan dulu di rumah ngejawabnya kayak gimana, harus siap, harus yakin, diulang-ulang jawabannya. Jadi ketika kamu wawancara kerja enak gitu, percaya diri gitu ya, penampilan juga udah disiapin, baju disetrika dulu yang rapi gitu ya, dan suara harus jelas. Ini saya pernah ngalamin gitu. Jadi dulu pertama kali lulus saya ngelamar pekerjaan, mungkin karena belum pengalaman, tidak diajarkan juga di kampus bagaimana ketika kita wawancara kerja. Akhirnya pas wawancara kerja saya pernah ngelamar dulu pekerjaan jadi programmer. Saya melamar pekerjaan programmer di perusahaan pokoknya perusahaan kursi lah, pokoknya kayak pabrik gitu ya, pabrik dia produksi. Nah, tes 1 lolos. Tes 1 itu bikin kayak data flow diagram gitu ya, IRD. Tes kedua udah ke 1 lolos. Terus yang kedua itu nyuruh buat algoritma, lolos. Tes ketiga disuruh bikin coding. Jadi ngoding itu ngedadak bikin coding, dikasih kasus coding, lolos juga, nilainya terbaik. Terus pas yang lemahnya pas wawancara tuh pas keempat, saat itu ini pengalaman pribadi ya, dan itu jangan sampai terulang oleh di kalian, karena kalian kan dapat mata kuliah ini gitu, jangan sampai terulang. Nah, ketika wawancara kerja karena tidak siap, baru lulus ya, terus teman-teman kita yang diwawancara saat itu, yang satu dia kepala IT di rumah sakit, pengalaman sekian tahun, yang kedua itu dosen di kalau yang sekarang tuh namanya dosen di ARS dulu, namanya ARS Internasional, saya nggak tahu sekarang nama kampusnya apa. Terus yang ketiga ya itu orang-orang yang berpengalaman, mungkin kita langsung minder, kita nggak nyiapin juga, nggak tahu bakal ditanya apa, jawab apa. Jadi pas ditanya saya cuma bilang nggak tahu Pak, gimana ya, aduh saya lupa. Jadi ya pokoknya gimana lah anak-anak gitu ngejawab pertanyaan itu. Dari situ tuh saya malah tahu memang gitu. Dari situ saya menyadari, oh ternyata
kemampuan akademik aja nggak cukup, kemampuan kita mengerjakan ini nggak cukup kalau kita tidak bisa membawa diri kita dengan baik gitu ya. Jadi kalian harus bisa wawancara kerja ini karena itu kesempatan kalian gitu ya. Gitu ya. Jadi jangan sampai terulang. Nah, ada kejadian lagi saat itu saya sudah bekerja. Saat itu saya sudah bekerja sekian tahun, mungkin udah punya pengalaman dan lain-lain. Saya melamar pekerjaan lagi. Dulu itu perusahaannya Nokia. Zaman saya itu masih ada ya Nokia. Saya melamar pekerjaan di Nokia. Mungkin karena saya udah punya pengalaman, saya lebih percaya diri ketika wawancara kerja gitu ya. Dan itu benar terjadi yang saya alami. Dan itu saat itu langsung diterima kerja saat itu juga. Jadi ketika wawancara satu dengan si A, langsung lanjut lagi wawancara kedua dengan si B. Sampai ke wawancara ketiga itu yang ibaratnya jabatan tertinggi lah gitu ya. Nah, di situ langsung diterima kerja. Jadi saya dari situ, oh iya, berarti benar kemampuan kita menjawab pertanyaan, keyakinan kita gitu ya. Bagaimana kita menjelaskan tentang diri kita dengan salary kita, bahkan ketika tidak cocok kita loh yang nolak gitu ya. Ketika misalnya gini, Oke, Mbak, kita cocok nih dengan Mbak, gimana ya? Mbak siap kerjanya kapan? Tapi kita tawarin salary-nya di segini misalnya ya, di sekian juta, dan menurut kita oh itu terlalu kecil misalnya. Kita loh bisa yang nolak. Jadi terima kasih atas kepercayaannya gitu ya. Kita ibaratnya jangan langsung aduh nggak bisa ya gitu, gajinya terlalu kecil, nggak kayak gitu ya. Bagaimana ngejawabnya? Oh terima kasih atas kepercayaannya, saya sangat senang dengan penawaran Anda gini. Nah, tapi menurut pendapat saya gitu, melihat kemampuan saya dan range gaji gitu ya untuk di posisi tersebut, kita sampaikan gitu. Menurut saya gaji tersebut mungkin kurang cocok untuk saya. Jadi bisa jadi kita yang menolak kalau memang, apalagi kalau kita ada pekerjaan lain yang ditawarkan gitu ya. Jadi kita harus punya nilai lah ketika kita wawancara gitu ya. Nanti akan ada video-video juga contohnya dan kalian nanti akan praktekkan wawancara kerja ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ini pokoknya ini note aja, tulis saja. Atau kamu capture bawa-bawa kalau kamu mau ngelamar kerja ya. Nah, ini pertanyaan yang sering muncul. Tadi ya udah ditulis tuh sebenarnya sama teman-teman kamu, bener banyaknya itu yang muncul ya. Nah, ini salah satu yang saya rangkum sedikit. Kita biasanya diminta untuk menceritakan diri kita, misalnya. Oh, coba ceritakan tentang diri Anda. Ceritakan. Selamat pagi, nama saya Bayu, saya umur sekian, pendidikan saya apa, anak saya anak keberapa dari berapa, ceritakan gitu ya, keahlian apa. Jadi dia mendengarkan ketika kita menjelaskan tentang diri kita gitu. Apakah kita bisa menjelaskan diri kita dengan baik dan membuat orang tertarik. Terus ya. Nah, yang pertanyaan kedua, mengapa Anda tertarik melamar pekerjaan di perusahaan ini? Nah, kamu harus sudah siapkan jawabannya. Misal kamu melamar pekerjaan di BUMN atau perusahaan-perusahaan besar, ya berarti kamu harus sudah research tentang perusahaan itu. Saya lihat perusahaan ini adalah perusahaan terbesar sekian misalnya ya. Dan saya melihat jenjang karirnya sangat baik gitu ya, untuk 5 tahun ke depan gini. Kamu ceritain. Jadi kamu lakukan riset dulu tentang pekerjaan itu gitu ya. Jadi apa yang bikin kamu tertarik melamar pekerjaan itu? Jangan sampai saya ngelamar kerja ke sini karena saya lagi nganggur. Nah, jangan sampai kayak gitu jawabnya ya. Nah, ya karena nggak ada kerjaan aja sih Pak, saya kelamar ke sini daripada nganggur Pak. Nah, jangan sampai kayak gitu ya jawabannya gitu ya. Nah, terus alasan mengapa kami harus memperkerjakan Anda. Jadi alasan mengapa kami harus memperkerjakan Anda adalah coba kamu ungkapkan kelebihan-kelebihan kamu. Oh, saya adalah seorang yang pekerja keras, saya bisa bekerja di dalam tim, gitu ya. Saya bisa ini, bisa itu. Nah, itu disampaikan. Jadi, ini menambahkan keyakinan mereka bahwa mereka harus mempekerjakan kita. Ya. Apa yang menjadi kelebihan dan kelemahan Anda? Terus ditanya, apa sebelumnya pernah bekerja? Oh iya pernah. Gitu. Di mana? Ceritakan pekerjaan Anda di perusahaan itu. Misalnya, kamu ngapain di perusahaan itu? Kamu cerita, saya misalnya di perusahaan itu bagian ini, ngerjain ini, jadi jam ini. Jadi SOP kamu ketika kerja di perusahaan sebelumnya itu harus jelas. Jadi kalau dia bisa
bisa lihat, oh dia tahu SOP kerjanya dia, oh dari datang saya harus ini, lalu menyiapkan ini, kewajiban saya ini, gitu. Dan jangan sampai kamu bilang, coba jelaskan tentang pekerjaan kamu, di kerjaan kamu ngapain aja? Ngapain Pak ya? Kalau saya ya gitu-gitu aja sih sebenarnya kerjaan. Jangan sampai kayak gitu, ya. Harus jelas. Jadi apa yang kamu kerjakan di perusahaan sebelumnya. Gitu. Nah kalau ada kamu pernah keluar ditanya biasanya kenapa keluar dari perusahaan tersebut gitu ya. Nah jangan sampai kamu menjelek-jelekan perusahaan kamu yang sebelumnya. Catat itu. Jangan menjelek-jelekan perusahaan sebelumnya. Ya. Jadi karena kalau kamu sampai menjelek-jelekan, dia akan berpikir bahwa kamu juga suatu saat akan menjelek-jelekan perusahaan ini. Gitu. Jadi kalau misalnya kenapa Anda keluar itu, misalnya saya melihat di perusahaan ini ada tantangan gitu-gitu. Kalau misalnya kalau di perusahaan itu tantangannya sama ini, sedangkan saya punya mimpi ini gitu. Jadi jangan menjelek-jelekan. Intinya jangan pernah menjelek-jelekan. Nah, terus ada apa rencana Anda 5 tahun ke depan? Kamu harus siapkan, kamu 5 tahun ke depan tuh mau ngapain, mau jadi apa gitu ya. Lalu kemampuan yang Anda miliki itu skill, ya berapa gaji yang Anda harapkan. Adalah pertanyaan-pertanyaan sering muncul ya. Ini. Nah, itu harus kamu siapin jawaban-jawabannya. Ini ada video bagaimana cara memperkenalkan diri ya. Kaitannya dengan permintaan perusahaan yang diminta bahwa kamu tuh memperkenalkan diri kamu. Tolong nanti langsung open mic kalau suaranya tidak terdengar atau videonya tidak muncul ya. Cara perkenalan diri secara profesional saat akan interview kerja. Kesan pertama yang baik adalah kunci agar interviewer bisa tertarik sama kamu. Belum hari H interview, pastikan kamu melakukan background checking dari interviewernya. Caranya dengan kirim email atau WA ke HRD-nya, nanyain siapa kira-kira yang interview kamu, terus posisinya apa, dan dari divisi mana. Terus kamu googling atau cari di LinkedIn. Cari tahu pengalamannya apa, dulu sekolah di mana, dan lain sebagainya. Gunanya yaitu untuk memberikan kesan bahwa kamu udah niat dan prepare banget buat ketemu sama orangnya. Oh ya, bisa juga buat cari topik obrolan ringan sama interviewernya agar nggak tegang. Selamat pagi Pak Edo, perkenalkan saya Apri Pak. Halo, selamat pagi juga, Apri. Terima kasih Pak Edo sudah meluangkan memberikan kesempatan buat saya untuk interview hari ini, Pak. Pleasure. Oke, silahkan duduk. Baik. Salah satu kan kalau sekarang banyak aplikasi ya, jadi kayak bukan SKSD sih ya. Jadi kita lebih ke siapa ya yang akan mewawancara kita, namanya siapa. Dari situ kita kan bisa jadi orang itu berasa dia dengan dia berarti dia udah siap gitu ya. Kayak ini cara memperkenalkan diri. Oke. Masih SMA atau SMK, mau nyambi kerja atau magang? Pas wawancara ditanya, coba perkenalkan diri kamu. Jawabnya gimana ya? Ini dia caranya. Selamat pagi, nama saya berdomisili Jakarta. Lulusan SMA, saya sekolah, saya suka membantu orang tua kecilan, dan saya juga tergabung dalam organisasi OSIS. Hal inilah yang memberi ketertarikan saya untuk memilih bidang bisnis dan administrasi menjadi pilihan karir saya. Terima kasih. Ketika kamu akan wawancara kerja dan bagaimana kamu memperkenalkan diri. Suaranya terdengar? Barusan? Jelas, Bu. Oke, kita lanjutkan ya. Ada sedikit lagi. Ya. Oke, hal-hal yang dilihat oleh HRD pertama yaitu penampilan ya. Berarti kan pandangan pertama. Yang kedua adalah attitude atau sikap. Berikan kesan positif, bersikaplah yang baik, sopan ya. Lalu yang ketiga adalah cara berkomunikasi kita, kejelasan suara, intonasi dan lain-lain ya. Lalu kompetensi atau skill sesuai dengan persyaratan kemampuan kita. Ya kalau kamu ngelamar jadi programmer ya mau tidak mau berarti kamu harus memiliki kompetensi atau skill diminta. Misal kalau misalnya programmernya buat web, minimal misalnya harus menguasai PHP dan lain-lain, ya itu berarti kamu harus kuasai. Lalu ada antusiasme, ada semangat di dalam diri kamu bahwa kamu memang antusias untuk mendapatkan pekerjaan gitu ya. Itu yang dilihatnya. Oke. Ini pertanyaan yang dihindari dan bisa ditanyakan kepada pihak perusahaan.
Kalau misalnya interview ditanya, apa kamu ada pertanyaan ke kita? Jawabnya apa ya? Gini. Apa kamu yang ditanya? Mau nanya apa? Apa kamu mau ada yang bisa diceritakan bagaimana keseharian kerja di posisi ini? Kriteria pegawai seperti apa yang menurut Bapak Ibu akan sukses menjalani posisi ini? Apa hal tersulit dialami ketika bekerja? Ya, jadi ini mungkin ada beberapa kadang mereka coba ada yang kita perusahaan. Lanjut ke pertanyaan yang pasti muncul saat ini. Pertanyaan nggak? Kalau ditanyain kayak gitu, jangan sampai nggak dijawab. Ya, tunjukin antusias kamu untuk gabung di bertanya. Tapi jangan hal berikut ya. 1, nanyain gaji. Menurut gue, negosiasi gaji itu akan lebih tepat kalau misalnya kita udah dapat offering letter. Rada terburu-buru aja sih kalau di awal-awal tahap interview kita udah nanyain gaji. Kecuali jika interviewernya nanyain duluan ya. 2, nanyain hal-hal sensitif tentang perusahaan. Kenapa di kuartal awal tahun lalu perusahaan ini mem-PHK 1.000 karyawan, Pak? Apakah kondisi keuangannya memang separah itu? 3, nanyain hal-hal yang nunjukin kalau nggak ngelakuin riset. Contohnya, nanyain siapa kompetitornya, CEO-nya, kapan perusahaannya berdiri, dan lainnya. 4, nanyain hal-hal yang nunjukin kalau kamu mau mangkir. Apakah tiap hari cuma gini deh? Follow me for more career and education tips. Kamu sampaikan kepada perusahaan, dan juga ada yang hal-hal yang harus kamu hindari ya di proses wawancara. Ini terakhir ada cara nego gaji. Gimana sih cara nego gaji? Ketika misalnya ada yang gajinya itu penawarannya, kan kadang kita nggak boleh ya nanya berapa Pak gaji saya gitu di awal, kecuali kalau memang udah ada penawaran tadi kan udah disampaikan. Kecuali mereka memang menanyakan di awal gaji berapa gitu ya. Nah, nanti kita bisa menegosiasikan gaji kita gitu. Biasanya sih kalau perusahaan-perusahaan ini ada yang langsung ya nanya minta gaji berapa. Nah, ada yang suka gitu ya. Nanti menurut kamu kira-kira posisi ini gajinya berapa? Ada yang seperti itu. Contoh cara nego gaji yang baik. Tahu nggak sih gimana cara nego kalau kamu ditawari gaji kecil di bawah harga pasar? Ini tipsnya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu atas penawaran yang diberikan. 2, dan hal positif. Saya ingin untuk bisa bergabung di perusahaan ini. 3, sampaikan dengan baik kalau tawaran tersebut di bawah nilai pasar. Menurut saya penawaran ini di bawah nilai pasar apabila melihat skill dan pengalaman saya. 4, cerita skill dan kelebihan kamu. Saya berpengalaman dalam ABC dan telah berhasil mencapai XYZ. 5, sampaikan counter offer kamu. Untuk itu, berdasarkan riset dan nilai pasar, saya mengajukan kompensasi di antara range sekian hingga sekian. Saya harap Bapak Ibu bisa kembali mempertimbangkan. Ya, seperti itu ya. Untuk negosiasi gaji. Nah, ini ada tugas. Ini nanti akan masuk ke. Jadi sebenarnya minggu ini tuh kan masuknya dua minggu pertemuan ya. Walaupun nanti harus ada tatap muka lagi, kita akan gunakan di minggu tenang ya sebelum UAS. Ini ada tugas kelompok. Kalian diminta simulasi untuk wawancara kerja. Jadi lakukan bersama teman kelompok Anda. Kan kalau sekarang itu wawancara kerja itu bisa online ya sebenarnya ya. Nah, tapi tolong dibuat skripnya dulu. Dibuat skripnya, silakan bagi-bagi tugas. Ada 1 orang pewawancara, 1 orang pelamar yang akan diwawancara, lalu pembuat skripnya siapa, nanti dibuat skripnya, bagian editing video dan pengambilan gambar. Kalau memang dilakukan secara tatap muka atau offline ya. Tolong video tersebut diuploadkan melalui YouTube, dikirimkan melalui link di e-learning dan WA group oleh ketua kelompoknya saja. Ya, kalau ketua kelompok berhalangan boleh oleh anggota kelompok, dilampirkan juga anggotanya siapa aja. Gitu ya, ini pengiriman paling lambat minggu depan tanggal 6 Januari 2022 jam 23.55. Silakan ada pertanyaan dulu untuk tugas atau untuk materi, silakan. Untuk absen saya udah belum ya? Iwan. Iwan udah? Terima kasih. Oke. Untuk Sudah absen jelas? tadi telat. Siapa? Bayu, Bu.
Oh, udah. Nah ya, kalau untuk absen yang nggak hadir cuma Destriana, ada nggak Destriana? Nggak ada ya. Terus M. Venerdi? Nggak ada juga. M. Fajar udah tadi. Noval. Hadir, Bu. Noval hadir, Bu. Nova ada. Rifki. Sandi. Yusuf. Junistian Eka. Udah, berarti itu doang yang nggak hadir ya. Yang lainnya udah dihadir. Udah hadir. Oke, cukup jelas sama tugasnya. Jelas, Ibu. Jelas pertanyaannya, dibikin skripnya, lalu dibuat wawancaranya. Boleh wawancaranya tuh online, boleh. Karena kan kalau sekarang itu ada wawancara online ya. Pakai Zoom bisa wawancara online kalau sekarang. Kalau mau tatap muka juga boleh. Kalian ketemuan di mana, bikin video gitu ya. Diedit, nah biar bagus gitu. Jadi pertanyaan ini jawabannya kayak gimana, bagaimana wawancara kerja yang baik. Biar kalian sekalian berlatih kalau kalian nanti wawancara kerja di tempat perusahaan yang lebih bagus mungkin ya. Mudah-mudahan nanti apalagi kalau udah lulus kuliah gitu ya. Itu saja mungkin kalau dari saya ya. Kalian silakan kalau yang mau tahun baruan, kalau ada perkuliahan lagi nggak setelah ini? Nggak ada, Bu. Paling bakar-bakaran aja, Bu. Iya, silakan ya, asal jangan bakar rumah orang aja. Kalau mau bakar-bakaran mangga. Iya, silakan mungkin mau tahun baruan, yang mau bakar-bakaran ya, yang mau barbekyuan silakan. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan di tahun yang baru semangat baru, coronanya nggak ada lagi ya, mungkin Semangat baru. Apa? Ya, semangat Mama baru. Yang punya pasangan, mudah-mudahan punya pasangan gitu ya. Yang Amin. Mudah-mudahan cepat nikah gitu, yang ya segera lah ya gitu, yang baik-baik aja lah ya. Semoga naik gaji, Bu. Ya, kenapa Firman? Semoga naik gaji. Amin, naik gaji ya mudah-mudahan. Ya tahun baru, semangat baru lah ya buat kalian. Itu mudah-mudahan di tahun 2022 kalian banyak hal-hal yang positif, yang lebih menyenangkan lah ya buat kehidupan kalian gitu. Oke, itu aja mungkin ya. Silakan yang mau tahun baruan, mangga. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Ya, sama-sama. Silakan boleh live ya.